Kali ini kita di Surabaya. Untuk perjalanan, rute, dan lokasi saya cantumkan di kolom deskripsi. Di sini saya naik bis Bagong dan melanjutkan naik bis bukan Transjatim, tapi naik bis Surabaya Bus. Oke, simak terus video saya. Trip kali ini saya naik bis dari Tulungagung menuju Surabaya jalur via tol.
Dan saya lanjutkan lagi naik Surabaya bus menuju ke alun-alun Surabaya. Untuk pemberhentian saya di halte Gubernur Suryo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Dan sampailah di alun-alun Surabaya. Oke, kita keliling alun-alun Surabaya, guys. Guys, kita keliling perpustakaan dulu, guys. Kita lewat eskalator dulu, guys. Eskalatornya, guys. Kita coba dulu. Wih. Coba dulu, guys. Oh. Ini guys, di dalam perpustakaan, guys, ini. Keren, guys. Dan ruangan-ruangan, guys. Ini apa ya? Oh, ini bangunan pada 1938 ini, guys. Bangunan utama yang ini. Ini fotonya. Wah, keren. Wah. Bangunannya juga, guys. Bangunan lama. Tetap juga sih. Apa ya, guys? Wildman Brothers. Nah, kita tahu juga sih. Oke, kita duduk-duduk dulu. Kita istirahat dulu, guys. Ini museumnya, guys. Dalam museum ini. Dalam
Oke guys, kita keluar dulu guys. Kita mau coba naik ke atas. Ya. Keren. Guys, kali ini kita akan naik di belakang ini guys. Kita akan naik ini. Ini masih belum buka. Kita nunggu jam 2, kita akan naik ke situ. Kita akan keliling kota Surabaya. Guys, pakai ID cardnya guys. Ini ID cardnya guys. Ini ya. Ini mungkin cuacanya agak takutnya hujan, kita mungkin agak lebih cepat ya di sini. Jadi ada yang udah pernah naik SSJT? Udah. Belum, pertama kali semua? Ya. Oke, jadi teman-teman selamat datang di Balai Pemuda Kota Surabaya yang dimana menjadi titik kumpulnya bus SSJT. Jadi sebelumnya Balai Pemuda ini memiliki sebuah nama yang cukup berbeda atau sangat berbeda dengan yang sekarang. Namanya adalah The Simpaksa Associated. Yang dimana kalau di Surabaya itu yang ada namanya Associated adalah tempat hiburan malam, klub malam sekarang gitu. Jadi untuk kolonial Belanda senang-senang untuk berdansa, main bowling seperti itu. Dan pada saat itu kalau teman-teman menoleh ke arah belakang yang ada bundaran itu air mancur aslinya tapi sedang dimatikan. Dulunya ada patung anjing yang bertuliskan pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi pada saat itu pribumi disetarakan dengan anjing. Dan bila dan kalau kita noleh ke sebelah sana teman-teman ada lingkaran dengan huruf SS di atas rata. SS itu udah sego sambel ya. Itu adalah Simpangsa Associated. Nah, jelas istilahnya. Yang lingkaran SS itu teman-teman. Oke, sekarang kita bergeser lagi teman-teman. Entah jajanan, mainan, tapi di sini benar-benar bersih. Dan kalau teman-teman tahu, alun-alunnya ada di bawah tanah. Jadi kalau kita berjalan, kita akan menemukan bangunan serba kaca yang ada eskalator turunnya untuk menuju ke alun-alun bawah tanah. Dan di bawah tanah itu tersebut, itu teman-teman bisa nemuin peninggalan dari The Simpangsa Associated gitu. Kita sambil jalan teman-teman ke arah bis. Agak susah ya, jadi kalau nggak harus cepet-cepet itu kalau kehabisan. Tadi kita sudah dari Balai Pemuda, titik kumpul pertama kita. Jadi Balai Pemuda sendiri dibagi atas beberapa area. Ada West Building or gedung barat, terus ada masjid, mosque, and then library, perpustakaan. Ada juga rumah bahasa, language course. Jadi rumah bahasa ini merupakan salah satu language course yang di-provide oleh pemerintah Kota Surabaya, yang mana kalau teman-teman mau kursus bahasa asing di sana itu gratis. Jadi syaratnya hanya menunjukkan KTP kalau teman-teman itu orang Surabaya aja.
Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea dan lain-lain bisa langsung di Rumah Bahasa Surabaya. Randy, that's the oldest ice cream store in Indonesia, was built in 1930, dibangunnya tahun 1930 oleh keluarga dari Italia yang bernama Roberto Zangrandi. Jadi memang keluarga Italia tersebut menjalankan usahanya di Indonesia. Unfortunately, in the 1950, Roberto sekeluarga has to go back to Italy, harus kembali ke kampung halamannya, yang mana akhirnya kedai tersebut dijalankan atau dibeli oleh temannya yang bernama Adi Tanu Mulya, dan hingga saat ini kedai tersebut masih beroperasi. Dan di sebelah kiri teman-teman, on your left, there is a board called Taman Prestasi, which mean prestasi is achievement. Why is it called Taman Prestasi? Karena di dalam taman ini terdapat banyak sekali replika ataupun penghargaan yang diterima Kota Surabaya. There is so many achievement that city Surabaya achieved, like Adipura Kencana, the cleanest city, and then Tata Nugraha, penghargaan tata kota terbaik yang ada di Indonesia. Which mean expression park, to express your expression or art. Jadi di taman ini memang Kota Surabaya memfasilitasi warganya untuk belajar tentang kesenian dan juga art. Jadi bisa dilihat dari tatanan bangkunya yang berbentuk seperti huruf vokal ya. Jadi untuk masyarakat belajar bagaimana konsonan huruf vokal, dan juga ada lapangan, there's a basketball yard on. So Cak Durasim is one of seniman traditional ludruk drama from Surabaya. Beliau mempunyai banyak sekali penghargaan dan juga banyak sekali hal-hal yang dilakukan demi ludruk yang digelar di Surabaya. Ada juga pantun atau kalimat yang dicetuskan oleh Pak Durasim sendiri yang berbunyi seperti ini. Pegufon omai doro, ore melok nipon tambah soro. Yang mana kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kalau kita hidup ikut Jepang atau Nippon, hidup kita semakin sengsara. Which means if we follow the life of the Nippon or Japan at the time, our life will be miserable or hard. And then because that sentence, Gondol Durasim was catched by the Nippon soldier and then being imprisoned, and he died after 1 year. Dan pada tahun lalu baru dibuka lagi. Kita sekarang akan masuk teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung disambut oleh cerita dari abad ke-10 di Kota Surabaya, karena memang seperti namanya, Museum Surabaya. Jadi di dalamnya ini ada apa aja sih, Ning Zelin? Di dalamnya ini ada menceritakan kehidupan dari abad ke-10 Kota Surabaya sampai nantinya zaman sekarang seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke cerita bagian sebelah sini, yaitu ataupun Solo. Karena memang lebih kecil bentukan keratanya yang gitu teman-teman. Kalau teman-teman yang asli Surabaya atau sudah lama di Kota Surabaya, pasti tidak asing dengan Jalan Pahlawan dan Jalan Kramat Gantung yang kembar ya, jalannya kanan dan kirinya kembar gitu. Kalau teman-teman lewat dari Jalan Pahlawan, teman-teman bisa fokus ke arah sebelah kiri nantinya, itu akan ada menemukan seperti gang berbentuk, masih kalau dari Jalan Pahlawan itu bentuknya seperti gang sekarang. Itu warna putih, tulisannya Keraton Gang 2. Tapi kalau teman-teman lewat dari Jalan Kramat Gantung, itu bentuknya akan berbeda karena seperti lengkungan, seperti masuk di keraton ala-ala di Jogja atau Solo. Gitu. Teman-teman tinggal cari aja kalau di sebelah kiri itu ada Jalan Pahlawan, di sebelah kanan ada Jalan Kramat Gantung. Tapi teman-teman, selain itu kalau kita ingat lagi tentang Jalan Kramat Gantung, ada yang pernah tahu nggak cerita tentang Jalan Kramat Gantung? Kenapa namanya Kramat Gantung? Karena memang di Surabaya ini kalau nama jalan ataupun museum itu pasti ada artinya, filosofinya. Ceritanya teman-teman sama si doi gitu ya. Itu pasti ada filosofinya, ada maknanya. Contohnya kayak Kramat Gantung. Namanya udah serem banget ya, Kramat gitu. Karena kalau kita perhatikan banyak pepohonan di situ yang dulunya pastinya pohonannya lebih besar. Dan dulu kalau pribumi yang menentang kolonial Belanda itu dihukum
baunya dengan digantung di jalan tersebut. Dan karena pada saat itu keraton atau Kadipaten Surabaya terletak di jalan itu, adipatinya mengalami kekalahan dengan Belanda dan dihukum gantung di jalanan Keramat Gantung juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Habis dari keraton mulai ada perlawanan Mataram dan juga masuknya Dutch atau Belanda ke Surabaya. Mulai ada VOC juga. Nah, kita kalau sudah masuk ke sini, langsung kita lanjut ke sini teman-teman. Oke, ini seperti apa sih kehidupan Belanda di Surabaya ini? Lagi-lagi kita akan membahas soal tempat yang lebih viral atau hype di kota Surabaya, yaitu Kota Lama. Pasti nggak asing ya teman-teman sama Kota Lama? Sudah, ibunya semangat sekali. Oke, jadi Kota Lama Surabaya ini terbagi menjadi 4 kawasan teman-teman. Ada Pecinan, Arab, dan juga Eropa. Ada yang tahu nggak? Satu kawasan lagi apa yang ketinggalan? Tionghoa. Kawasan Melayu, Jalan Panggung, Fabian Cantikan, yang biasa ibu-ibu suka beli ikan. Nah, itu kalau lurus lagi masuk ke Arab atau Ampel. Jadi Ampel meskipun begitu lama itu masih kota lama, teman-teman. Walaupun mungkin penampakannya atau penampilannya tidak seperti di bagian Eropa yang lagi hype-hype-nya. Oke, kita lanjut ke sini, teman-teman. Kalau masuk ke sini, akan foto siluet di sini nih, atau foto di sini. Oke, mungkin saya akan bagi pada saat itu tentaranya Jepang. Nah, setelah dari kawasan Jepang atau Nippon, teman-teman, sekarang kita masuk ke area yang baru saya pasang 10 November. Nah, di sini juga lanjutannya adalah transportasi di kota Surabaya. Yang tahu kan mungkin yang asli dari kota Surabaya tidak asing dengan jalan Simolawan. Ya, ya langsung. Nah, di bawah ada contohnya teman-teman, di situ ada beca-beca yang bisa nanti di daerah tersebut. Tapi dulunya ada yang membedakan beca siang dan malam. Kalau beca siang itu warnanya lebih gelap, sedangkan yang beca malam warnanya lebih terang. Mungkin agak lebih dapat gampang dibedakan. Dan jalan sebelah kiri ada bangunan berwarna putih, tempat UMKM berjualan. Itu dulunya adalah tempat pemberhentiannya tram atau kereta tapi di jalan raya, begitu teman-teman. Nanti ada gambarannya di layar. Sebentar, kita harus menunggu sebentar agar dapat melihat bentukan dari tram ini ya. T itu kantong dan Hi itu wayang. Jadi pada dasarnya ini merupakan wayang yang berbentuk kantong ya, berasal dari kain dan dimainkan sesuai dengan cerita dari kaum Tionghoa seperti itu. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana bisa melihat pertunjukan wayang Potehi, teman-teman bisa ikut ke SSCT yang besok hari Sabtu. Itu kita bakal ke Kelenteng Poknya ya. Dan Kelenteng itu setiap paginya akan mengadakan pagelaran wayang Potehi khusus untuk para pengunjungnya. Jadi kalau teman-teman berkenan ingin mengetahui dan melihat langsung, bisa berkunjung ke Kelenteng Poknya. Sebelahan juga dari Sidoarjo. Mungkin buat teman-teman yang penasaran gimana bentuknya, di sebelah sana ada replika dari bentuk makanannya. Lalu bergeser dari seorang proklamator Indonesia dari masa lahirnya hingga masa wafatnya. Jadi memang wafat atau dimakamkannya di Blitar dan di Jogja, tapi untuk lahirnya sendiri bukan memang asli dari Surabaya.
sampai jam 14.45. Jadi bagi teman-teman yang ingin eksplor SKG Siola bisa langsung ke sana untuk membeli oleh-oleh dan berbagai macam souvenir lainnya. Beli minum, beli jajan, oleh-oleh, souvenir, bisa langsung segera beli. Dulu guys. Ketinggalan di bis satunya. Oke, tadi kita sudah ke destinasi pertama ya di Museum Surabaya. Yang mana museum ini sebenarnya hampir 5-6 tahun tidak beroperasi, tapi akhirnya di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus, museum ini akhirnya dibuka kembali setelah direvitalisasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan museum ini tepatnya ada di dalam gedung Siola atau Mall Pelayanan Publik ya. Biasanya kalau teman-teman mengurus surat-surat ataupun dokumen ada di gedung ini. Jadi gedung ini dulunya bernama Whiteway Lightlaw karena warnanya putih, dan pendirinya atau yang punya gedung ini tuh namanya Robert Lightlaw. Jadi gedung ini memang merupakan pusat perdagangan dan bisnis, trade and business pada masa itu, dan sempat diambil alih oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua, berganti nama menjadi Chiyoda. Kalau yang pernah dengar mungkin nama merek dijadikan nama gedung ini Siola. Jadi 5 pengusaha tersebut akronimnya atau nama depannya diambil. Yang pertama ada Sumitra, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan An. Jadi Siola atau SIOLA itu diambil dari nama kelima pengusaha tersebut dan dioperasikan hingga saat ini menjadi public service area untuk pengurusan dokumen dan berkas-berkas. Ditambah ada juga Museum Surabaya yang menjadi tourism attractive di Kota Surabaya. Dan kalau udah lihat jalanan Surabaya macet gini menandakan masuk weekend ya, udah hari Jumat sore-sore, pasti udah banyak yang balik ke rumahnya untuk weekend Sabtu Minggu. Jadi merupakan pemandangan yang ya biasa ya di Kota Surabaya di jam segini. Oke, kalau sudah macet gini ya di kawasan Tunjungan ini juga kawasan yang cukup eksis di era kolonial. In the Dutch period, this street, Tunjungan Street was very exist and famous in the trade of business. As you can see in the right side and the left side, there's so many stall and pertokoan-pertokoan, dan sampai saat ini juga masih tetap eksis, banyak sekali coffee shop bisa ditemukan. Dan setelah ini di sebelah kanan akan ada sebuah kampung wisata. There is a heritage village on the right, small village actually. That's called Kampung Ketandan atau Kampung Ketandan. Jadi kampungnya masuk ke gang yang kecil itu ya. Dan juga tadi kalau di Musbaya dijelaskan kalau tram itu pernah berfungsi pada masa kolonial, betul. Dan Jalan Tunjungan ini juga merupakan jalan yang dilalui oleh jalur tram. Jadi karena sudah eksis dengan bisnis, jalur tram itu akhirnya bisa lewat di Jalan Tunjungan ini. Dan kalau di SKG rasanya kurang lengkap, teman-teman bisa belanja di Pasar Genteng di sebelah kiri. Itu merupakan pusat oleh-oleh dari Kota Surabaya. Ada banyak sekali makanan ataupun oleh-oleh yang bisa teman-teman beli. Ada lapis legit, ada spiku, ada juga Almond crispy cheese. There is so many thing of souvenirs you can proud in Pasar Genteng Surabaya. Nah, kalau Gen Z ini kayaknya pada tahu ya toko-toko yang lagi viral di Tunjungan. Yang baru-baru ini buka di sebelah kiri ada toko kopi Jawa. Terus disusul sebelahnya ada Pedi Play Store yang mana dalamnya tuh aksesoris gitu ya. Ada jual tas, ada berbagai macam gantungan kunci, perintilan-perintilan ciwi-ciwi lah kalau kata orang zaman sekarang. Nah, ngomongin soal Tunjungan juga nggak lepas dari saksi perjuangan. Ada Hotel Majapahit yang mana this is the heritage hotel in Indonesia, especially Surabaya. Pernah berganti nama menjadi Yamato, juga berganti nama menjadi Oranye hingga akhirnya menjadi Majapahit. Dan setiap tanggal 19 September teman-teman di depan Hotel Majapahit biasanya digelar sebuah teatrikal untuk mengenang peristiwa tanggal tersebut, yang mana peristiwa perobekan bendera merah putih biru yang dikibarkan oleh Belanda. Jadi karena Belanda mengibarkan benderanya tanpa seizin pemerintah Surabaya, anak-anak Surabaya atau arek-arek murka ya atau marah, hingga akhirnya naik ke atas gedung dan merobek bendera tersebut hingga akhirnya menjadi salah satu kisah perjuangan yang ada di Kota Surabaya.
Kalau di sebelah kanan ya sudah melewati salah satu mall terbesar, the second biggest mall in Indonesia, Tunjungan Plaza. Masuknya dari TP1, keluarnya dari TP6. Nyasar kalau nggak hafal di jalan. Nah, di sebelah kiri habis ini ada sekolah SMA Timurti yang dulunya merupakan museum hutan tular sebelum museum tersebut pindah ke depan KBS atau BI, terus sekarang menetap atau pindah di Sidoarjo. Jadi awalnya, dan di sebelahnya ada gedung negara Gerahadi, di seberangnya ada taman lagi, park, Taman Apsari, dan di sebelah Taman Apsari juga ada dua bangunan, yaitu kantor pos, dulunya kantor pos sebelum menjadi kafe, dan ada SDN Kaliasin, yang mana SDN Kaliasin dulu tuh teman-teman merupakan kandang kuda milik pemerintahan Belanda, dan kantor pos itu merupakan tempat makannya, jadi sebelahan, tetangga-tetanggaan. Terus kita melewati lagi Balai Pemuda, titik kumpul kita, tapi belum turun karena kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Etnografi. Ya, sedikit informasi teman-teman, kalau museum di Surabaya itu setiap hari Senin tutup ya. Jadi untuk pemeliharaan dan juga maintenance, every Monday the museum in Surabaya was closed. So make sure if you guys come to Surabaya, don't come in the Monday. Jadi nggak keliru nanti udah jauh-jauh ternyata tutup museum-museum. Sebelumnya aku overview bahwasannya museum ini sudah berdiri sejak tahun 2005 dan pertama kali dibuka untuk umum sebagai museum kami di tahun 2016 seperti itu. Nah, kami membahas sesuai namanya yaitu kematian dari dua sudut pandang antropologi. Yang pertama ada antropologi sosial budaya dan juga ada antropologi ragawi nanti di ruang berikutnya. Dan juga sebelumnya aku disclaimer bahwasanya koleksi kami kita menggunakan tulang-tulang asli manusia. Dan juga ada beberapa artefak yang kita gunakan juga asli hasil dari hasil ekskavasi yang kami temukan di beberapa situs seperti itu. Oke, mungkin kita akan jalan-jalan ke daerah Tunjungan. Oke, jadi di sini ada salah satu tradisi unik yang ada di Indonesia. Kalau kalian mendengar kata Bali, apa yang tradisi pemakaman apa yang kira-kira kalian ingat? Ngaben. Oke. Tapi kalau bergeser sedikit di daerah Kintamani atau di daerah Trunyan, itu ada sedikit tradisi yang berbeda, yaitu pemakamannya tidak dikubur atau tidak dimakamkan, yaitu mereka hanya ditaruh di atas tanah dan diberi beberapa bekal kubur dan juga ditutup dengan bambu seperti ini. Karena memang orang-orang Trunyan atau orang Bali Age itu percaya bahwasanya kalau tubuh itu hanya wadah seperti itu. Jadi tidak notabene-nya belum mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya, sehingga mereka seolah-olah dikembalikan ke rahim ibunya melalui pohon seperti itu, dan pohonnya yang dipilih adalah jenisnya pohon tara. Cewek dia lebih menonjol alisnya dan dahinya cenderung kecil. Itu ada juga. Submarine Monument, yang mana itu peninggalan KRI Pasopati 410 yang digunakan saat pertempuran di Laut Arafuru. Jadi memang monumen tersebut dibangun ya pas di sebelah Kalimas atau ditempatkan di sebelah Kalimas, karena ada cerita unik teman-teman di balik penempatan monumen kapal selam sendiri di sebelah Kalimas. Jadi dulu ada sebuah kru dari kapal selam yang bernama Pak Derajat. Pak Derajat ini bermimpi kalau beliau ini diamanatkan atau ditugaskan oleh atasannya atau kapten
kaptennya untuk membawa kapal selam KRI Pasopati ini berlayar di Sungai Kalimas. Nah, akhirnya dari mimpi tersebut ternyata terkabul nih. KRI Pasopati bisa dibawa ke daratan, ditempatkan di samping Kalimas Mas. Dan kalau ditanya nih gimana ya bawa kapal segede itu ke daratan itu pasti susah. Jadi konon katanya itu dibagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Jadi kayak dipotong-potong kayak pempek ya, kayak pempek kapal selam. Lalu akhirnya direkonstruksi kembali, ditempatkan di sebelah Kalimas. Dan di sebelah monumen kapal selam ada mall lagi namanya Plaza Surabaya. Dulunya Plaza Surabaya ini merupakan rumah sakit Simpang yang digunakan saat masa perjuangan ya, yang mana sebelum dipindahkan ke RSUD Dr. Sutomo. Jadi dua bangunan tersebut merupakan dua bangunan bersejarah yang pas tetanggaan sebelah-sebelah. Dan tadi untuk keberangkatan kita, saya Nasya berterima kasih kepada teman-teman semua, mewakili Paguyuban Duta Wisata juga. Semoga perjalanan kali ini berkenan dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. ID card-nya jangan lupa dikumpulin ke saya. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.